Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita mencoba untuk membahas tentang air. Jadi di sini saya bukan expert, juga bukan hebat dalam hal ini, akan tetapi saya membaca tentang air dan kemudian di-sharekan itu dari buku Lehninger dan Reginald. Ada dua buku yang saya ulas sedikit tentang air dan akan saya bagikan. Hal ini akan jelas kenapa air itu penting, kemudian apa sifat-sifatnya yang mendasari kenapa penting. Mari kita lihat alasan kenapa air itu penting. Dan air dikatakan sebagai media kehidupan atau the medium of life. Karena yang pertama itu sudah sering kita dengar zaman-zaman kita SD dulu bahwa komponen kimia air itu adalah merupakan komponen utama di permukaan bumi kita. Bahkan dipercaya organisme pertama yang hidup di bumi ini itu muncul di lingkungan atau environment air, sehingga perjalanan evolusi telah dibentuk oleh sifat-sifat air tempat kehidupan itu bermula. Jadi ternyata air itu bisa dikatakan nenek moyang. Selanjutnya, kita tidak boleh lupa bahwa organisme itu mengandung 70 hingga 90% air. Oleh karena itu, sangat penting kita untuk mempertahankan aktivitas metabolisme agar normal. Kita harus rajin minum air putih, kurangi minuman yang mengandung gula tinggi, agar metabolisme kita berlangsung dengan baik. Di sini dikatakan at least minimal 65% air dalam tubuh. Walaupun pada kenyataannya untuk 50% kadar air saja itu sangat sulit ya kita kondisikan di tubuh kita. Jadi memang kita harus benar-benar mengontrol asupan makan, nutrisi dan air minum sehingga aktivitas metabolisme kita itu menjadi normal. Jangan terlalu berlebih berat badannya. Karena orang yang dengan kelebihan berat badan, kalau diukur kadar airnya pasti sangat rendah. Molekul air dan produk ionisasinya itu ada H+ dan OH- proton, dan hal inilah yang akan mempengaruhi dari strukturnya dan sifat-sifat si komponen seluler seperti protein, asam nukleat, lipid, dan sebagainya. Nanti akan sangat berpengaruh si kondisi air ini di dalam metabolisme yang akan kita pelajari ke belakang. Jadi nantinya di dalam sistem aqueous atau sistem larutan ada yang namanya weak interaction atau interaksi lemah. Di sini ikatan hidrogen antara molekul-molekul air itu mengakibatkan adanya gaya kohesif yang menyebabkan air itu di suhu ruang berbentuk liquid ya. Tapi dia bisa mengakomodasi perubahan menjadi es dengan perbedaan temperatur nantinya. Kita kan akan membahas tentang selular biomolekul ya. Jadi di sini ada yang namanya biomolekul yang sifatnya polar, itu akan bisa larut di dalam air karena dia itu bisa menggantikan interaksi air dengan air. Tapi apa yang terjadi dengan biomolekul yang sifatnya nonpolar? Dia tidak akan bisa larut di dalam larutan air ini. Jadi kalau nonpolar, dia biasanya jika dilarutkan, kita coba usaha dilarutkan di dalam air, akan membentuk cenderung untuk berkumpul dengan dirinya. Nanti contohnya bisa kita lihat di fenomena misel. Jadi yang namanya
larutan nonpolar atau senyawa nonpolar yang nggak bisa dia bersatu dengan polar. Prinsip kerjanya adalah like dissolve like. Jadi interaksi lemah itu contohnya apa aja sih? Seperti ikatan hidrogen atau interaksi hidrogen, hidropobik, kemudian ada interaksi van der Waals. Interaksi-interaksi tersebut tidak sekuat ikatan primer seperti ikatan kovalen dan lain sebagainya. Akan tetapi jika si lemah-lemah ini berkumpul menjadi satu, maka dapat mempengaruhi secara signifikan pada struktur 3 dimensi protein, asam nukleat, polisakarida, dan membran lipid. Karena kan kita arahnya nanti berbicara tentang biomolekul yang terjadi dalam tubuh pada proses metabolisme kan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa sih yang menjadi kunci utama yang menyebabkan si air memiliki sifat-sifat yang akan kita bahas? Oh, ternyata adalah interaksi hidrogen yang terjadi di dalam air tersebut. Jadi di sini kan air itu H2O, ada hanya 2, O-nya 1 di tengah. Jadi, 2 atom hidrogen itu terikat secara kovalen ke oksigen yang tengah ya, yang masing-masingnya terjadi sharing dari pasangan elektron bebas. Sehingga arrangementnya atau bentuknya gitu ya, itu tidak linear, tidak lurus gitu. Linear kan lurus. Tapi dia non-linear. Kalau air ini linear, ya linear, maka sifatnya nggak akan polar. Sifatnya tentu sifatnya akan menjadi non-polar. Jadi air ini dia bisa bersifat sebagai donor atom H dan sebagai juga sebagai aseptor proton di pembentukan ikatan hidrogen. Di dalam air ini, ya air itu bisa menyediakan atau berpotensi membentuk 4 ikatan hidrogen per molekul water. Jadi potensi inilah yang menyebabkan si air itu memiliki gaya tarik antar molekul yang kuat dan akan berpengaruh kepada sifatnya memiliki titik didih yang tinggi, kemudian juga berpengaruh ke titik leleh, panas penguapan, dan surface tension atau tegangan muka. Mari kita perhatikan gambar air di sini di slide. Jadi ada 2 cuping muatan negatif yang terbentuk oleh pasangan elektron bebas dari atom O terletak di atas dan di bawah dari bidang diagram ya. Kerapatan elektron ini itu akan memberikan kontribusi secara substansial pada momen dipol molekul air. Jadi perhatikan ya sudutnya itu 104,3, ada juga yang 104,5 derajat. Dan bukan 109. Jadi nilai sudut ini ternyata itu memiliki simetri tetrahedral sama seperti dengan CH4 atau metana. Jadi banyak sekali sifat penting air yang berasal dari si sudut ini ya. Seperti nanti ada penurunan kerapatan bentuk kristal saat air ini menjadi es. Tadi saya mengatakan bahwa ikatan hidrogen itu lebih lemah dibanding ikatan primer lainnya seperti kovalen. Oleh karena itu, tadi saya katakan bahwa ikatan hidrogen itu relatif lemah dibanding ikatan primer seperti kovalen. Maka larutan air tersebut juga memiliki energi disosiasi ikatan, artinya energi pemutusan ikatan. Hanya butuh energi 23 kJ per mol, itu sudah bisa putus si ikatan hidrogen tersebut, biasanya dengan menggunakan panas. Jika dibandingkan dengan ikatan kovalen antara si O tadi dengan H di dalam air, itu sekitar 470 kJ per mol. Sedangkan ikatan kovalen C dengan C itu 348 kJ per mol. Nah, jauh beda kan kekuatannya antara si ikatan hidrogen dan ikatan primer. Oke, kita lanjut. Pada suhu ruang, energi terma dari larutan ini
Energi termal di sini case-nya adalah energi kinetik dari gerakan per individual atom atau molekul itu ya. Itu nilainya sama dengan energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan hidrogen. Jadi ketika air itu dipanaskan, kan terjadi peningkatan temperatur atau suhu kan. Hal ini juga dapat mengakibatkan percepatan gerakan dari si molekul air tersebut. Jadi pada kondisi tertentu, jadi kebanyakan molekul yang ada di dalam air itu terikat atau berinteraksi secara interaksi hidrogen tadi. Tapi pada dasarnya ada lifetime-nya, ada masa hidupnya si ikatan hidrogen ini, yaitu sekitar 1 hingga 20 pikosecond. Itu sangat-sangat cepat sekali ya, karena 1 pikosecond itu sama dengan 10 pangkat min 12 sekon. Karena ketika ikatan hidrogen ini putus, si A, maka akan segera digantikan untuk menstabilkan membentuk ikatan hidrogen yang baru. Nah, hal itu terjadi pada waktu 0,1 pikosecond. Itu sudah cepat banget, udah kuasa Allah menunjukkan fenomena-fenomena tersebut. Itu luar biasa cepat. 1 detik itu aja kedipan mata. Bayangkan pikosecond. Itu sudah ranah Allah lah lagi. Kalau dilihat dari gambar 21 yang bagian A itu dapat dilihat bentuknya tuh hampir menyerupai tetrahedral sempurna. Ini hampir ya, belum tetrahedral sempurna, dari pengaturan si pasangan elektron kulit terluar di sekitar atom oksigen. 2 atom hidrogen terlokalisasi bermuatan parsial positif, sedangkan atom oksigennya itu memiliki muatan parsial negatif. Jadi di sini dipresentasikan dalam bentuk ball and stick ya. Sticknya itu yang berwarna biru, sedangkan yang ballnya itu mempresentasikan si atom H putih dan oksigen warna merah. Gambar yang 21B-nya dapat kita lihat ya, ada 2 buah molekul air, di mana 2 molekul air ini terjadi ikatan atau interaksi hidrogen. Dari molekul air yang atas itu yang berinteraksi adalah oksigen yang bermuatan parsial negatif, dan dari bagian bawah itu hidrogen yang bermuatan parsial positif, sehingga mereka berinteraksi. Dalam hal ini ikatan hidrogen atau interaksi hidrogen dipresentasikan dengan 3 garis biru. Dapat kita lihat ya, ikatan hidrogen di sini panjangnya itu 0,177 nanometer, sedangkan ikatan kovalen yang lebih kuat itu 0,0965 nanometer. Ikatan hidrogen itu jauh lebih lemah dan lebih panjang dibanding ikatan kovalen atau ikatan primer dalam hal ini. Kalau kita kembali lagi ke gambar 1A, tadi kita lihat ya, seolah-olah tangan si air ini ada 4, ya kan? Ada yang dari hidrogen 2 buah parsial positif, kemudian ada dari orbital non-bondingnya, yaitu 2 pasang elektron bebas yang tidak terpakai, itu dari oksigen yang menyebabkan dia memiliki 2 buah muatan parsial positif. Jadi seolah-olah dia tuh punya kekuatan tangan 4. Kalau di larutan ya, kalau si air itu dalam temperatur ruangan dan tekanan atmosfer, air itu dia dapat berinteraksi atau membentuk ikatan hidrogen, karena yang namanya air itu kan melakukan pergerakan yang lebih rigid dibanding dengan padatan kan, jadi dia lebih luwes lah. Rata-rata ikatan hidrogen yang terbentuk itu kalau dia dalam bentuk air tuh sebanyak 3,4. Tapi kalau dia dalam bentuk padat yang lebih tersusun dan gerakannya terbatas, si air ini
sempurna membentuk 4 ikatan hidrogen. Kok bisa? Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat di gambar 2 strip 2 pembentukan ikatan hidrogen di dalam es. Jadi kalau es itu kan bentuknya padat sehingga lebih kisi kristalnya tuh lebih tersusun dan terorganisir dengan baik. Kita lihat ya di sini tuh yang merah-merah itu adalah oksigen, sedangkan yang putih itu adalah hidrogen. Di sini 2 hidrogen kan tadi sudah saya katakan bermuatan parsial positif. Dia dapat berinteraksi dengan yang negatif. Apa itu? Dari oksigen air tetangganya. Sedangkan pasangan elektron bebas atau tadi dikatakan non-bonding orbital dari oksigen yang bermuatan parsial negatif, dia dapat berinteraksi membentuk ikatan hidrogen dengan hidrogen yang berasal dari tetangga. Dapat dipahami lagi ya jika kita lihat di gambar 2 strip 2. Jadi ini adalah gambar dari struktur kisi kristal es. Oke, kita harus memahami yang lebih lanjut lagi. Jadi ikatan hidrogen ini tidak hanya terjadi pada air saja. Hal ini juga dapat terjadi dengan molekul atau biomolekul yang lain melalui atom F, O, dan N. Ingat ya bahwa ikatan hidrogen itu interaksi antara atom H dengan salah satunya F atau O atau N. Ingat saja handphone. Nah, untuk mengingat apa itu ikatan hidrogen. Mari kita lihat. Air itu juga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan zat terlarut yang bersifat polar. Jadi di sini kan polar solute. Karena yang dianggap solutionnya atau larutannya yang lebih banyak komponennya adalah air dalam hal ini ya. Jadi ikatan hidrogen ini juga menjawab fenomena kenapa butanol itu memiliki titik didih lebih tinggi dibanding butan. Jadi di sini dapat kita lihat struktur dari senyawa butanol. Dia memiliki